Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada podcast kali ini, pada materi kali ini kita akan bahas soal peraturan kebijakan. Salah satu varian yang akan kita bahas pertama dari peraturan kebijakan ini adalah, karena ini dalam bahasa asing, peraturan kebijakan ini disebut dengan Beleisregel. Keberadaan peraturan kebijakan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari adanya kewenangan bebas dari pemerintah, dan kewenangan bebas itulah yang disebut dengan Vrijheidshermessen. Karena itulah maka secara bahasa Vrijheidshermessen ini berasal dari kata free, artinya bebas, lepas atau tidak terikat, atau bahasa lainnya juga merdeka. Vrij artinya orang yang bebas, orang yang tidak terikat, atau orang yang merdeka. Sedangkan Hermessen itu berarti mempertimbangkan, memberi penilaian, atau menduga, atau memperkirakan. Sehingga Vrijheidshermessen itu bermakna orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, atau mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga Vrijheidshermessen atau disebut juga discretionary power itu dimaknai sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Artinya, tindakan atau keputusan yang diambil adalah tindakan atau keputusan yang tidak diikat betul oleh norma-norma hukum positif. Karena itu nanti akan ada syaratnya. Nah, nanti kita akan bahas. Nana Saputra misalnya mengatakan bahwa Vrijheidshermessen ini adalah kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan efektifnya tercapainya suatu tujuan. Jadi itu disebut dengan Dogmatikheid. Jadi tujuan yang lebih dikedepankan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. Jadi ada tujuan yang harus dicapai, dan itu tidak ada yang mengaturnya, maka tujuan itu yang harus dipentingkan, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum. Hal senada juga disampaikan oleh Bahsan Mustafa misalnya, yang menyebutkan bahwa Vrijheidshermessen itu diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintahan atau administrasi negara itu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk atau antar warga negara. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan daripada harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi pengutamaan tercapainya sasaran atau tujuan atau yang disebut dengan Dogmatikheid ini lebih determinan ketimbang Rechmatikheidnya, ketimbang kesesuaian antara dengan hukum yang berlaku. Nah, meskipun demikian, pemberian atau penggunaan Vrijheidshermessen kepada pemerintah atau administrasi negara sebenarnya adalah merupakan akibat yang logis, konsekuensi logis dari konsepsi welfare state.
negara kesejahteraan, dan ini tetap dalam kerangka negara hukum. Jadi welfare state itu tetap dalam kerangka negara hukum. Penggunaan phrase Hermesen itu dalam kerangka welfare state yang tidak bisa dipisahkan dari konsepsi negara hukum. Karena itu phrase Hermesen itu tidak dapat digunakan oleh alat kelengkapan negara itu tanpa batas. Dan jadi tidak bisa juga digunakan tanpa batas. Karena itulah maka Shahran Bashar mengemukakan atau mengatakan ada unsur-unsur phrase Hermesen dalam satu negara hukum. Apa saja unsurnya? Yang pertama, itu ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik, pelayanan publik. Jadi salah satunya adalah untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Yang kedua, merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. Kenapa? Jika ada persoalan itu ternyata buntu norma hukumnya, maka administrasi negara harus aktif menyelesaikan persoalan itu, karena itulah tujuan pemerintahan, menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum. Jadi hukum itu kan tidak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi ada prinsip-prinsip, nilai-nilai, asas-asas hukum pemerintahan, asas-asas hukum pemerintahan yang baik dan seterusnya. Nah, sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. Maka dalam kuliah sebelumnya saya sudah jelaskan terkait dengan AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Syarat-syaratnya harus ada. Maka ketika tidak ada norma hukum positif yang secara letterleh mengatur satu tindakan, sementara tindakan itu harus segera diambil untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan masyarakat secepat mungkin, maka tindakan itu harus dilakukan dengan mengesampingkan norma hukum yang tidak mengaturnya. Jadi, yang kelima itu adalah sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. Jadi misalnya karena wabah penyakit, karena tanah longsor atau banjir dan seterusnya. Itu butuh tindakan cepat dan segera karena tidak ada banjir yang direncanakan, tidak ada wabah yang direncanakan, yang terencana, bahkan muncul tanggal sekian, tidak akan terjadi, itu tiba-tiba muncul. Karena itu, nah, yang terakhir itu sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan, kepada Allah, maupun secara hukum. Artinya secara hukum yang dimaksud ini adalah bahwa prinsip-prinsip hukum tidak dilanggar. Dia menggunakan kewenangan jabatannya untuk mengambil tindakan segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan, dan persoalan itu ternyata belum memiliki norma hukum yang mengaturnya. Kawan-kawan sekalian, phrase Hermesen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Jadi, Wegmatigheid van Bestuur atau asas legalitas itu kan menghendaki bahwa seluruh tindakan atau perbuatan itu dianggap legal kalau ada norma hukum yang mengaturnya. Nah, munculnya phrase Hermesen ini alternatif untuk mengisi kekosongan tidak diatur oleh norma hukum, maka via inilah kemudian pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil tindakan, harus mengambil keputusan terhadap persoalan agar persoalan itu bisa dia selesaikan. Bagi negara yang bersifat welfare state, asas legalitas itu tidak cukup untuk dapat berperan secara optimal di dalam melayani kepentingan masyarakat. Sementara kita tahu bahwa kepentingan masyarakat itu berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, Laica Marzuki misalnya mengatakan bahwa phrase Hermesen ini merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara atau administrasi negara terhadap kehidupan
baik itu kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat yang makin hari makin kompleks. Nah, Fraser Mason ini Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, merupakan hal yang tidak mungkin dielakkan dalam tipe negara kesejahteraan modern. Tidak mungkin itu kita jauhkan. Terutama di abad-abad kita ini, mau tak mau, tugas sikap tindak pemerintah itu harus dilakukan, harus diambil, keputusan-keputusan penting harus diambil di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat, di mana persoalan-persoalan itu belum mendapatkan legalitas, belum diatur secara normatif di dalam norma hukum. Nah, di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Fraser Mason itu dilakukan oleh administrasi negara dalam beberapa hal, dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, Fraser Mason itu diambil oleh administrasi negara karena belum ada aturan atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap satu masalah tertentu. Jadi, secara konkret ada masalah, peraturan perundang-undangan belum mengatur, sementara masalah itu menuntut penyelesaian yang sesegera mungkin. Karena kalau tidak, maka bisa menimbulkan akibat yang lebih besar, dampak yang lebih buruk. Maka harus segera diambil padahal peraturan perundang-undangannya belum mengatur. Misalnya dalam menghadapi bencana tadi, wabah penyakit kah, banjir kah, dalam konteks ini aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat. Tindakan itu semata-mata timbul karena prakarsasi pejabat itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara in concreto tadi. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah itu memberi kebebasan sepenuhnya. Nah, misalnya ada misalnya konsep tentang keadaan bahaya, menimbulkan keadaan bahaya. Kan keadaan bahaya itu belum jelas standarnya. Maka karena si subjek pejabat pemerintahan tadi merasa bahwa ada situasi tertentu yang mungkin bisa membahayakan, maka dia harus mengambil keputusan. Dia harus mengambil tindakan secara konkret untuk menyelesaikan masalah itu. Dan karena itu dia yang memberi tafsir secara konkret terhadap makna abstrak dari kalimat menimbulkan keadaan bahaya tadi. Yang ketiga, adanya delegasi perundang-undangan. Maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya, dalam konteks menggali sumber-sumber keuangan daerah, pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. Ini penting karena terkait dengan konsep pemerintahan. Nah, lalu Fraser Mason ini, Bapak Ibu sekalian, bertolak dari kewajiban pemerintah di dalam welfare state, di mana tugas pemerintah yang utama ialah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara. Di samping itu, memberikan perlindungan bagi warga negara agar warga negara terlindungi dan dijamin hak-haknya di dalam konteks berpemerintahan. Apabila dibandingkan dengan Indonesia misalnya, Fraser Mason ini muncul bersamaan dengan pembagian tugas kepada pemerintah untuk merealisasi tujuan negara seperti yang
diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena tugas utama pemerintahan dalam konsep welfare state itu memberikan pelayanan bagi negara, maka muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi ketika masyarakat atau rakyat datang meminta pelayanan, maka tugas penyelenggara pemerintahan adalah wajib melayani, wajib memberikan pelayanan, dan tidak boleh menolak memberi pelayanan dengan alasan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau yang disebut freie ermessen ini, namun dalam satu negara hukum penggunaannya ini ada batas-batasnya. Batas-batas inilah yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Ada batas-batas sehingga tidak abuse of power, tidak détournement de pouvoir gitu ya. Tidak sewenang-wenang, tidak melampaui wewenang, juga tidak mencampur adukan kewenangan. Akan tetapi ada koridor di negara hukum yang harus atau sebagai batas-batas dalam konteks penyelenggaraan kewenangan freie ermessen. Penggunaan freie ermessen tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan karena itu maka tugasnya hanyalah untuk mengisi kekosongan dari peraturan perundang-undangan aja. Jadi tidak boleh sporadis juga atas dasar ada diskresi, ada freie ermessen, maka pejabat atau penyelenggara pemerintahan mengambil keputusan dan atau tindakan yang ternyata keputusan dan atau tindakan itu tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum. Itu tidak diperbolehkan juga. Nah, itu menurut Muhsan, pembatasan penggunaan freie ermessen adalah yang pertama, freie ermessen itu digunakan tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Yang kedua, penggunaan freie ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum. Jadi tidak boleh juga berlawanan dengan hukum yang berlaku. Apa yang akan tindakan atau keputusan yang akan diambil dalam rangka memberi pelayanan kepada kepentingan umum itu. Sahran Basah juga berpendapat bahwa pelaksanaan freie ermessen itu harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama, pertanggungjawabannya itu secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama. Sahran Basah mengatakan bahwa secara hukum ada dua batas dalam konteks freie ermessen itu yang ia sebut dengan batas atas dan batas bawah. Batas atas dimaksudkan adalah ketaatan terhadap asas atau ketaat-asasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas yang berlaku, yaitu ini berdasarkan hierarki atau peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi, lex superior degolat legi inferiori. Sedangkan yang dimaksud batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tindak administrasi negara, baik itu aktif maupun pasif, tidak boleh melanggar hak dan kewajiban warga negara. Dapat ditambahkan bahwa freie ermessen tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Karena itu, dalam hukum administrasi negara, freie ermessen ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara, baik untuk melakukan tindakan biasa maupun tindakan hukum. Dan ketika freie ermessen ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan atau Beleidsrechter, sebagai satu yang lahir dari freie ermessen dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara
kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu inheren pada pemerintahan. Artinya, peraturan kebijakan itu hanya boleh dibuat oleh pemerintah. Itulah yang menjadi dasar kenapa phrase Hermessen ini menjadi penting bagi konteks penegakan negara hukum. Saudara-saudara sekalian, ini satu segmen pembahasan tentang phrase Hermessen yang dikonstruksi di dalam konteks hukum administrasi negara, dan ini menjadi bagian penting bagi penyelenggara pemerintahan untuk tahu pada batas mana phrase Hermessen itu atau diskresi itu memiliki relevansi secara teoritis dengan tindakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan harus melayani kepentingan publik dengan catatan-catatan penting, misalnya kalau terjadi kekosongan hukum terhadap tindakan yang diambil sementara tindakan itu wajib untuk dilakukan untuk melayani kepentingan publik, maka dia harus mengambil tindakan atau keputusan itu untuk menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar, dengan catatan bahwa tindakan itu untuk kepentingan umum, untuk pelayanan kepentingan umum. Misalnya, jika terjadi kebakaran, kebakaran itu besar sekali, bencana tiba-tiba, butuh anggaran secepat mungkin untuk melakukan merehabilitasi kebakaran itu, sementara anggaran untuk itu tidak dibahas pada tahun anggaran tersebut, maka ada anggaran tertentu yang boleh dialihkan ke situ. Misalnya, itu adalah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Atau misalnya pada saat pandemi virus seperti sekarang ini, pemerintah mengalihkan penanganan virus ini, fokus penanganan virus ini, sehingga banyak belanja-belanja lain yang dikorting kemudian dialihkan untuk menangani pandemi virus ini. Ini adalah merupakan bentuk diskresi pemerintahan yang harus dilakukan untuk melayani kepentingan publik yang lebih besar. Mungkin itu pembahasan untuk phrase Hermessen. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan ini bisa Anda baca di buku Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.